Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada sahabat JIH dimanapun berada. Kembali lagi dalam acara Health Talk. Kali ini acaranya sedikit bergeser ya waktunya ya, pada pukul 4 sampai pukul 5 sore hari. Adapun tema kali ini sangat menarik, yaitu program hamil dan akupuntur. Yuk kenali manfaat dan prosedurnya. Kali ini saya kedatangan dua expert speaker yang luar biasa sekali. Yang pertama dengan Dr. Dwi Surya dari spesialis akupunktur, kemudian yang kedua dengan Dr. Kausar Herido, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat sore dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Sudah siap dok menyambut Health Talk kali ini? Ya, bismillah. Sudah siap. Oke. Tak lupa saya juga mengingatkan kepada sahabat JIH untuk memberikan pertanyaan terbaiknya, karena nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan giveaway yang akan diumumkan di akhir acara nanti. Oke, mungkin kita langsung aja ya, kita sharing-sharing sedikit ya dok ya mengenai program hamil dan akupunktur gitu ya. Mungkin kita kenalan dulu nih dok dengan akupunktur ya dok ya. Mungkin boleh dijelaskan dokter bagi teman-teman sahabat JIH yang masih penasaran sebenarnya apa sih akupunktur itu dan kok bisa ya untuk program hamil gitu. Mungkin boleh diceritakan sedikit dokter tentang akupunktur. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih dokter Evi. Jadi akupunktur itu adalah suatu pengobatan yang dilakukan pada titik-titik akupunktur yang sudah diakui oleh WHO dan sudah berbukti evidence based medicine. Itu sudah ada banyak sekali penelitian-penelitiannya. Nah, akupunktur ini mekanisme kerjanya adalah neuroendokrin dan imuno. Nah, kasus-kasus yang bisa untuk akupunktur itu untuk kasus-kasus nyeri, ya, kemudian kasus-kasus saraf, ya, stroke. Nah, untuk tema hari ini yaitu tentang program hamil. Betul. Ya. Jadi nanti karena kasus-kasus promil itu adalah biasanya adalah adanya gangguan hormonal, ya, jadi mungkin karena mekanisme kerja dari akupunktur itu adalah keseimbangan, menyeimbangkan. Nah, itulah mekanisme kerja akupunktur secara umum begitu. Berarti lebih ke arah pendekatannya hormonal ini ya dok, karena ada gangguan hormonal ini ya dok ya. Oke, mungkin dari dokter Osa boleh dijelaskan dokter kalau program hamil tuh sebenarnya upaya yang bisa kita lakukan tuh apa saja sih dokter? Baik, jadi memang kalau untuk program hamil ini memang ada dua sisi ya, dari sisi wanita kemudian dari laki-laki. Terutama kalau untuk saya, karena saya dokter kandungan, mungkin dari perempuan. Jadi faktor-faktor kesuburan itu memang ada beberapa macam. Yang pertama adalah dari segi psikis, kemudian yang kedua dari sisi dari organ kandungannya itu sendiri. Apakah ada kelainan-kelainan seperti itu ya? Misalnya jadi dari organ kandungan wanita itu kan ada rahim, kemudian 2 sel indung telur kanan kiri, kemudian ada saluran tuba. Saluran tuba itu adalah saluran yang menghubungkan antara sel indung telur dengan rahim itu. Biasanya kalau misalnya terjadi adanya infertilitas itu memang sering ada gangguan organ ya, terutama di 3 organ itu tadi. Jadi memang perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan dokter spesialis yang khusus menangani kasus-kasus infertilitas itu.
adanya kemungkinan gangguan organ tadi ya dok. Iya. Mungkin kalau boleh dijelaskan dok, pemeriksaan eh, penunjang apa dok yang kira-kira dibutuhkan untuk mensupport fertilitas ini? Ya, pemeriksaan penunjang yang paling sederhana dan sudah istilahnya juga udah jadi golden standardnya gitu memang yaitu USG ya. Jadi dari USG itu nanti bisa kelihatan apakah ada kelainan-kelainan organ yang besar. Kemudian juga nanti misalnya untuk pemeriksaan penunjang yang lanjut misalnya dengan pemeriksaan ASG. Jadi untuk melihat fungsi dari tubanya, ada patensi tuba atau tidak, seperti itu. Kemudian dari pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya laboratorium untuk melihat kadar hormon. Jadi nanti ada beberapa hormon-hormon yang harus dilihat, seperti itu. Seperti itulah. Ya. Berarti kurang lebih seperti USG, HSG, serta ada tambahan pemeriksaan lab ya Iya. dokter ya, mungkin Iya. untuk mengetahui adanya kemungkinan gangguan hormonal tadi seperti salah satunya ya dok ya. Mungkin dari dokter ini boleh dijelaskan dokter, kalau untuk pendekatan akupunktur sendiri Iya. dok untuk program hamil ini bagaimana sih dokter kalau? Ya, jadi untuk akupuntur medik terutama ya, karena ini penekanannya ada mediknya ya. Jadi memang saya menerima pasien itu, pasien datang itu harapannya sudah dengan membawa hasil yang lengkap dari dokter Objin, dari dokter Osa, ada penegakan diagnosa, apakah dari USG-nya, dari hasil lab-nya. Nah, begitu pula yang yang laki-laki juga begitu. Sudah membawa hasil dari hasil lab sperma itu, apakah ada gangguan sperma, terato ya, gangguan jumlah bentuk. Nah, kemudian kalau yang perempuan ukuran ya, apakah sel telurnya kecil-kecil, banyak tapi kecil-kecil. Nah, itu kan semuanya kan sudah harus clear di dokter Objin dulu. Baik. Nah, jadi alangkah baiknya sudah tegak dulu dari dokter Objinnya atau dokter androloginya di JIA, kan ada itu dokter Meta. Nah, baru dengan terapi akupuntur yang bisa dilakukan secara berseri. Oh baik Ya, dok. jadi Berarti tidak hanya sekali ya dokter tidak, ya untuk ya. terapinya ya dok Jadi ya. akupuntur itu pengobatan berseri, tapi untuk kasus promil ya, kalau untuk kasus pain, kasus stroke atau kasus yang lain itu ada jangka waktunya. Tapi untuk kasus promil ini dari jurnal-jurnal yang saya baca itu kalau mau program hamil alami itu membutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan untuk terapi akupuntur. Itu kalau mau alami ya, dengan catatan sudah clear semua di dokter Objin dan clear semua di dokter andrologi. Jadi permasalahannya apa itu sudah jelas semua kan. Yang memegang USG kan dokter Osa. Betul. Berarti kolaborasi ya dokter ya. Baik. Jadi nanti alat ukur saya atau kan pengobatan itu kan harus rasional dan terukur. Betul. Ya, memang itu. Saya kemudian harus tiap hari ke 10 itu yang perempuan kan USG lagi untuk melihat ukuran sel telurnya bagaimana. Nah, itu bisa dilakukan tiap bulan. Ya kan, tiap siklus lah. Nah, itu. Jadi harapannya dengan ada kolaborasi itu dapat meningkatkan angka keberhasilan. Nah, itu kalau secara alami jadi nah, kalau misalnya program hamil dengan teknologi seperti INSEM atau IVF, akupuntur juga dapat membantu. Nah, tapi cuma bedanya waktunya mungkin tidak terlalu panjang sepanjang alami ya. Kalau dengan bayi tabung atau INSEM itu hanya untuk persiapan saja. Ya, persiapan sel telurnya, kemudian persiapan dari dinding rahimnya. Dengan catatan yang laki-laki gangguan spermanya tidak ada. Ya, kalau ada gangguan sperma, tentunya di akupuntur yang laki-laki juga itu membutuhkan waktu 3 sampai 4 bulan. Makanya kalau yang teknologi tinggi ini dengan INSEM atau bayi tabung, waktunya kalau bisa 2 sampai 3 bulan. Misalnya ya kita mau bulan April, ya dari bulan Januari sudah dipersiapkan. Ya itu. Jadi tidak bisa saya menerima pasien itu bayi tabung 2 minggu. Nah, saya
bisa apa 2 minggu ini. Ya, tetap ada batasannya akupuntur itu. Makanya tadi saya udah bilang, jadi pengobatan akupuntur itu harus rasional dan terukur. Nah, terukurnya itu dari kolab dengan dokter Osa. Opjin ya. Iya, Baik. Opjin. Mungkin boleh sharing sedikit Dokter Rosa mengenai persiapan apa saja sih Dok? Semisal mungkin ada pasangan suami istri yang ingin melakukan program hamil gitu. Mungkin boleh diceritakan Dok pada sahabat JIH. Ya, jadi memang untuk pasangan suami istri yang memang merencanakan kehamilan itu memang sebenarnya ada istilahnya kayak pemeriksaan sebelum menikah ya. Jadi memang itu sebenarnya sudah biasa di luar negeri ya, tapi mungkin di Indonesia mungkin belum terlalu lazim ya Dok. Iya, karena ya gitulah pokoknya masalah budaya, culture-nya masih belum. Jadi mungkin memang jadi untuk pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri itu memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi pemeriksaan laborat, pemeriksaan penunjang darah, kemudian apakah ada tokso seperti itu, kemudian kadar dari asam folat pada ibunya juga harus diperiksa, kemudian juga analisa sperma juga kalau perlu. Kemudian jadi memang kalau untuk suami istri kalau misalnya sudah menikah dalam waktu 1 tahun tanpa memakai kontrasepsi dan syaratnya sudah melakukan hubungan yang rutin ya. Hubungan rutin itu seminggu minimal ya 2 kali, 3 kali itu. Apabila tidak terjadi pembuahan atau misalnya terjadi kehamilan tapi keguguran, itu dinamakan pasangan yang infertil. Jadi sampai batasnya 1 tahun itu. Jadi kalau udah pasangan suami istri 1 tahun belum tadi dengan sudah berhubungan rutin, tidak memakai kontrasepsi, tidak punya putra, nah itu memang sebaiknya harus segera periksa ke dokter spesialis seperti itu. Jadi untuk melihat apakah ada kelainan di mana itu, apakah di kelainan organnya atau di kelainan laboratoriumnya dari pihak wanita dan laki-laki. Jadi memang 2 sisi ya Dok ya. Jadi nggak bisa disalahin cuma perempuannya aja. Kadang seperti itu. Jadi memang kalau mau program hamil itu memang harus kalau bisa suami istri datang semua. Jadi diperiksa semua. Kita lihat, kita periksa, kita cari masalahnya apa, nanti kita cari solusinya bersama-sama seperti itu. Baik, berarti memang ini yang perlu jadi perhatian juga ya untuk sahabat JH bahwa memang untuk program hamil ini dibutuhkan kesiapan dari 2 sisi. Tadi mungkin seperti yang sudah dijelaskan dari Dokter Osa maupun Dokter Dwi juga ya Dok ya, bahwa pun akupunkturnya juga dari sisi suami juga bisa dilakukan untuk terapinya ya Dok ya gitu. Karena untuk mempersiapkan proses kehamilan tadi supaya lebih rileks, jadi sehingga keberhasilannya juga lebih tinggi ya Dok ya. Oke, mungkin kita selingan sedikit Dok. Ini ada pertanyaan dari sahabat JIH. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama ya Dok ya. Dari @tina.lakimi. Siang Dok, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi keberhasilan program kehamilan dengan akupunktur dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk prosesnya sendiri? Oke, mungkin ini boleh dijawab dulu dari Dokter Dwi ya Dok ya. Jadi tergantung kasus, seperti yang saya bilang tadi, tergantung kasus juga seberapa lama kalau ingin alami 3-6 bulan untuk terapi dengan catatan sudah ada pemeriksaan HSG ya Dok ya. Jadi tidak ada permasalahan secara anatomi, secara jalan ke rahimnya, ke sel telurnya itu tidak ada masalah. Kalau ada gangguan di tuba, di salurannya, berarti ya satu-satunya jalan dengan bayi tabung. Nah itu catatannya itu tidak ada gangguan, tidak ada kelainan anatomis itu dulu. Nah untuk yang lain saya kira tidak ada masalah. Kalau waktunya itu tadi 3-6 bulan. Dan prinsip saya dalam akupuntur yaitu doa. Saya sudah bilang kepada seluruh pasien, ya doa kepada Tuhan itu jelas ya. Nah doa yang saya maksud di sini adalah D-nya itu adalah diet, O-nya itu adalah olahraga, A-nya itu adalah akupuntur. DOA berarti doa itu kan disingkat ya, diet, olahraga dan akupuntur. Oke, ini bisa dicatat itu ya. Dan tentu perempuannya seperti Dokter Osa tadi saya menambahkan tidak boleh
stres juga, Baik. harus santai ya, karena stres itu bisa mengganggu sekali ya dok. Bisa sangat Ya, sekali mengganggu karena hormonal sekali. Jadi perempuan itu hormonnya rumit dok, rumit sekali. Betul, Dok. Kalau ada pertanyaan memperbaiki yang laki-laki itu lebih gampang. Ya, hormonnya tidak begitu rumit. Beda dengan yang perempuan. Itu rumit sekali. Saya sudah bilang kepada pasien-pasien saya itu, untuk yang perempuan itu rumit sekali karena hormonnya banyak. Nah, makanya kan ada netizen itu selalu bilang naik motor itu kalau rating kanan tapi tahu-tahu beloknya kiri. Nah, itu saking ruwetnya. Nah, tapi bagusnya adalah perempuan itu dia multitasking. Ya. Semua pekerjaan bisa dikerjakan dalam satu waktu. Itu yang membedakan dengan laki-laki. Nah, karena laki-laki itu tidak ruwet hormonnya, simple dia. Makanya dalam pengobatan dia lebih mudah. Makanya saya bilang kalau laki-laki itu 3 bulan atau 3-4 lah, pasti dia akan normospermia. Dengan tambahan D sama O. Ya, karena akupuntur itu adalah self healing, Dok. Jadi dia kan obatnya semuanya dari dokter Objin. Akupuntur itu kan hanya memancing saja mekanisme di dalam tubuh. Ada titik-titik tertentu itu ya, Dok, titik-titik sudah terbukti secara IBM. Betul. Hormon apa saja yang keluar, mediator-mediator inflamasi apa saja yang keluar. Nah, itu. Jadi kalau ditanya waktu itu tadi 3-6 bulan, tapi tidak menyingkirkan D sama O-nya tadi. Itu. Saya tidak merubah ADO, kan lucu. Ya. Yang paling penting itu D sama O-nya di depan. Baik. Baru akupuntur dan nanti yang pasti obat dari dokter spesialis kandungan. Ini tuh semoga bisa menjawab pertanyaan ya untuk Ibu Tina. Kemudian kita lanjut, Dok, dari Ibu Trianti Aprilia. Apakah yang sedang terkena PCOS bisa menggunakan akupunktur untuk program hamil? Oke. Ya, saya lagi. Boleh? Atau mungkin nanti dokter dari Dokter Dwi dulu, nanti boleh ditambahkan dari Dokter bisa dijelaskan ya, Dok ya. Ini ranah Dokter Dwi. Nanti bisa dikoreksi ya. Jadi ini ilmunya Dokter Rosa. Jadi PCOS dan PCO itu berbeda. Ya, PCO yang membedakan S-nya, ya, sindrom. Jadi dia kumpulan gejala lah. Kalau PCO dia permasalahannya hanya di sel telurnya ya, Dok ya. Kalau PCOS itu permasalahannya bisa dari luar ke dalam yang mengakibatkan sel telur itu tidak maksimal, kan gitu ya, Dok ya. Nah, itu. Jadi ini intinya hormonal. Selama itu hormonal, akupuntur bisa main di situ, bisa memperbaiki di situ. Intinya menyeimbangkan atau mengendalikan. Karena PCOS itu ada sensitivitas insulin, Dok ya. Resistensi insulin, Nah, itu. Jadi disembuhkan tidak bisa ya, Dok ya. Hanya mengendalikan. Nah, itu. Pintu masuknya akupuntur di situ, menyeimbangkan atau mengendalikan secara alami. Nah, biasanya obat dengan akupuntur dikombinasi itu hasilnya akan lebih tinggi keberhasilannya. Berarti istilahnya bentuk upaya ya, Dok ya, untuk meningkatkan keberhasilan ini ya. Mungkin boleh ditambahkan, Dokter, terkait dengan izin menambahkan kalau untuk PCO itu memang, jadi kalau di Objin juga memang terapi utamanya sebenarnya untuk perbaikan lifestyle, Dok. Jadi lifestyle. Jadi memang benar sekali yang dikatakan Dokter Dwi, memang lifestyle pada pasien PCO itu kalau bisa memang diubah. Dengan cara apa? Biasanya memang pada pasien-pasien PCO itu mesti ada overweight ya, overweight atau obesitas. Kemudian ditandai juga kalau misalnya dengan pemeriksaan laboratorium hormonal bisa didapatkan kadar testosteron yang tinggi. Jadi kadar testosteron itu sebenarnya pada laki-laki. Biasanya kalau misalnya kalau testosteron itu kan hormon laki-laki ya. Kalau misalnya pada wanita, misalnya mohon maaf, ada kumisnya, ada jenggotnya, ada bulu-bulu halus, ya itu memang mungkin sebenarnya malah itu salah satu tanda hormon testosteronnya tinggi, Dok. Nah, itu memang kadang bisa resiko memicu terjadinya PCO tadi. Nah, kalau sudah terjadi sindrom, biasanya disertai juga dengan adanya resistensi insulin. Misalnya kalau diperiksa gula darahnya juga tinggi. Tapi A1C-nya juga tinggi. Obatnya itu kalau dari zaman dulu, kalau zaman sekolah itu, Dok, guru-guru saya itu mesti ngasih tahu
olahraga, J. perbaikan lifestyle. Lifestyle. Jadi sebelum dilakukan terapi apa namanya, diberikan obat, Farmakoterapi. ya farmakoterapi harus lifestyle dulu. Targetnya harus penurunan berat badan, Oke, kemudian jelas. olahraga, kemudian juga mungkin dibatasi konsumsi gula yang berlebihan. Karbohidrat. Ya, seperti itu. Jadi memang benar sekali yang dikatakan Dokter Dwi. Jadi memang kita berkesinambungan POA sekali. tadi deh. Benar sekali. Saya setuju sekali. Tapi memang secara ilmiah pun memang terbukti ya dok ya, Iya. dengan penurunan berat badan itu sendiri juga dapat Iya. menurunkan terjadinya resistensi insulin tadi ya Iya. dok ya. Iya. Tapi PCO bisa terjadi pada orang yang kurus ya dok? Bisa, Dok. Bisa juga ya. Bisa. Tidak Jadi harus gemuk. tidak harus Oh, gemuk. oke. Tidak harus baik. gemuk. Jadi makanya itu mungkin nambah gitu, Dok. Kalau Ya. untuk memang tadi dari pemeriksaan USG itu nanti bisa kelihatan itu, Dok. Ya. Jadi kan kalau PCO itu ada beberapa parameter dilihat, folikel apa istilahnya kalau awam apa ya? Sel indung, kantong-kantong sel indung telurnya itu nanti dilihat ukurannya berapa, kemudian apa namanya? Jumlahnya berapa, seperti itu. J. Jadi memang khas sekali kalau gambaran PCO itu Pedati. iya, roda Roda pedati pedati. itu. Jadi kalau kelihatan USG itu kan sebenarnya pemeriksaan yang sederhana ya, Dok ya. Iya. Maksudnya untuk USG aja, tapi udah bisa menegakkan diagnosis PCO itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah tegak diagnosis PCO, kita dari dokter Objin bisa memberikan obat farmakoterapinya juga yang tepat. Kemudian nanti kalau misalnya memang mau program hamil, kita bisa kolaborasi dengan dokter akupuntur seperti itu. Baik. Oke. Terima kasih banyak, luar biasa sekali ya nih Ya. penjelasannya sangat padat dan jelas. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rianti ya terkait PCO ini. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Rismawati. Dok, apakah seseorang pasca keguguran boleh melakukan program hamil dengan akupunktur ini? Oke, mungkin boleh dijawab dulu dari Dokter Osa, monggo dokter. Kalau misalnya habis keguguran, kemudian dilakukan kuretase, memang sebaiknya ada jarak, istilahnya jeda dulu ya. Jadi untuk kehamilan dari sebelumnya ke kehamilan selanjutnya itu minimal 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu nanti memang ada masa recovery-nya dulu dari rahim, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan penunjang, kemudian kita untuk istilahnya preparasi untuk kondisi dari endometriumnya dengan pemberian obat-obatan juga seperti itu ya. Jadi patokannya sih 3 bulan, kita sembari mempersiapkan untuk kehamilan selanjutnya, seperti itu. Berarti kita berikan jeda waktu ya dok Ya. ya, sambil persiapan untuk program hamil berikutnya. Berarti dok kalau misalkan ada kasus seperti ini, kira-kira misalkan saya ingin memulai akupunktur sebaiknya kapan ya setelah keguguran ini? Nah itu sebaiknya kira-kira perkiraan waktunya kapan dok? Ya, kalau untuk program hamilnya tadi sudah dokter Osa bilang nanti 3 bulan dari kuret. Kalau untuk akupunturnya secepatnya enggak masalah. Oh baik dokter. Secepatnya dalam artian dia sudah kondisinya sudah baik karena habis kuret selesai sudah dinyatakan sehat, aman, monggo bisa akupuntur secepatnya. Jadi karena mekanismenya itu adalah self healing ya, saat yang tepat itu tadi. Itu juga membantu ini ya dok ya, menurunkan pain juga ya dok ya. Untuk kasus dari painnya juga bisa. Pasien ini ya dok ya. Oke. Baik. Oke, mungkin sedikit selingan dok. Kalau saya mungkin sedikit penasaran, kalau semisal untuk program hamil ini dok, kira-kira titik-titik akupunktur ini yang di titik itu, nah kira-kira tuh sekitar berapa titik jumlahnya dok? Atau mungkin ada fokus ke area tertentu mungkin dok? Ya. Kalau untuk program hamil ini. Jadi untuk melakukan terapi akupuntur itu titik-titiknya itu hampir seperti kita memberikan resep ya. Baik. Ya, tidak semuanya terus dipukul rata sama semua, enggak. Kita harus melihat dulu dia hari keberapa, masa subur hari keberapa, pos masa subur hari keberapa. Nah, itu penentuan titik-titiknya juga. Kalau ditanya jumlahnya berapa, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya ada 10-an sampai 15 jarum. Dari area perut, kaki, tangan, dan mungkin ada di daerah di kepala juga ada. Telinga pun akupuntur telinga juga ada. Jadi akupuntur itu macam-macam, ada akupuntur tubuh, akupuntur kepala, akupuntur telinga. Tentunya mekanisme berbeda-beda.
tergantung kondisi pasien Kondisi juga ya dok ya. pasien, misalnya pasien, saya pernah menemui pasien dengan kecemasan tinggi, promil dengan kecemasan tinggi, itu pun juga ada titik-titik yang telinga dipakai, dan di kepala juga dipakai, ada gangguan-gangguan tidur, insom, itu pun kita bisa berbeda, tidak asal semua sama titiknya enggak. Ya. Baik, baik. Tetap ada frekuensinya, ada durasinya, minggu 2 kali, di 3 bulan pertama, kemudian 5 bulan ke atas itu seminggu 1 kali. Untuk evaluasinya sendiri dok, biasanya setelah terapi evaluasi mungkin setiap berapa bulan sekali atau bagaimana? Nah itu tadi, karena alat ukurnya bukan di akupuntur, baik, ya, dok. jadi saya kolaborasi dengan Objin Dr. juga ya dok ya, Objin. terkait evaluasi. Saya selalu mengirim pasien dari Dr. Objin atau ke saya, atau saya ke Dr. Objin untuk mengukur apa ini namanya dok? Ukuran sel telur. Sel telur ya. Nah itu jumlahnya berapa, ukurannya berapa, nah, dinding rahimnya ukurannya bagaimana, terlalu tebal juga tidak bagus, ya dok ya, terlalu tipis juga tidak bagus. Jadi 1 bulan pasti ada konsul ke Dr. Objin. Kalau masih dirasa. Setiap ANC itu berarti ya dok ya. Oke. Baik. Mungkin boleh diceritakan juga dok, pada saat pasangan yang ingin program hamil mungkin apa saja sih yang perlu dihindari dok untuk meningkatkan keberhasilan dari program hamil ini, terutama mungkin untuk program hamil yang alami ya dok ya, utamanya. Iya. Ini untuk yang wanita ya? Boleh, boleh wanita, boleh dari sisi prianya dokter. Sebenarnya kalau untuk program kehamilan yang paling sederhana itu, kalau misalnya memang setelah berhubungan suami istri tidak terjadi pembuahan, itu bisa dengan paling simpel itu metode untuk mengukur masa subur wanita. Jadi kalau misalnya menstruasinya wanita itu teratur, kita lebih gampang menentukan masa suburnya itu. Masa subur wanita itu 2 minggu sebelum menstruasi yang akan datang, gampangannya gitulah. Jadi kalau misalnya seorang wanita misalnya bulan November, Desember, Januari udah kelihatan tanggal mens pertamanya berapa lama, gitu kan nanti bisa memperkirakan bulan Februari haidnya tanggal berapa gitu. Itu dengan cara menghitung masa suburnya wanita. Kemudian kalau misalnya yang step kedua, mungkin perlu diberikan tambahan obat. Istilahnya kalau di Objin itu untuk di kandungan itu seperti kayak induksi ovulasi. Jadi memberikan obat untuk merangsang supaya masa suburnya wanita bisa berulang-ulang. Jadi nanti kalau misalnya masa suburnya bisa berulang atau bertahan lama, itu kemungkinan terjadi pembuahannya lebih besar juga, seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah seperti itu, ya nanti langkah selanjutnya mungkin bisa dengan dilakukan inseminasi, atau yang terakhir ya IVF itu. Seperti itu, bayi tabung itu ya, IVF ya. Oke, mungkin kita selingan sedikit dokter. Ada pertanyaan dari sahabat JIH. Dari Trianti lagi ya. Maaf dokter, apakah akupunktur bisa untuk lelaki yang ejakulasi dini jika ingin program hamil? Terima kasih Pak Dokter. Boleh dijawab dokter? Ya. Untuk ejakulasi dini ya akupunktur bisa ya. Tapi saya tetap ke andrologi dulu lah. Memastikan dulu etiologinya apa. Penyebabnya apa ya, tetap intinya dari akupunktur harus ada kolaborasi ya. Andai kata itu saya lakukan, itu kan sifatnya kan sangat subjektif sekali ya. Dari si laki, ukurannya bagaimana, apa istilahnya kalau di kondisi itu tahu atau apa kekenyalannya itu loh. Iya. Konsistensinya. Nah itu, jadi untuk akupunktur itu bilang ya bisa, tapi tidak bisa sendiri, tetap kolaborasi dengan andrologi. Oke, berarti memang dibutuhkan asesmen lebih lanjut ya dokter ya, untuk mengobati ejakulasi dini ini dengan berkolaborasi salah satunya dengan akupunktur juga bisa ya dok ya, untuk terapi selanjutnya. Oke.
Ada lagi dokter, ini pertanyaan dari @tatania_biju. Saya promil 9 tahun. Sudah mencoba akupunktur, namun badan malah drop. Apakah ada yang salah ya dok? Apakah cocok-cocokan bahasanya? Oke. Ya itu pertanyaan saya, kalau saya bisa bertanya, ini yang melakukan siapa? Itu dulu. Karena makin banyak titik itu tubuh bingung mana yang mau dinaikkan atau mau diturunkan. Makanya tidak bisa asal melakukan penusukan, ya. Kemudian ya itu tadi kondisi pasien, kemudian hasil labnya bagaimana, kemudian apa tadi? Sudah ya. Sudah 9 tahun. 9 Nah, tahun, itu kan hamil. apakah sudah dilakukan tes sampai apa itu dok, antibodi antisperma misalnya? Nah, Pemeriksaan itu pemeriksaan penunjang ya. lebih lanjut. Jangan-jangan spermanya tertolak, kan bisa juga. Karena saya dulu pernah dapat kasus seperti itu, sudah saya terapi 3 bulan, saya pusing itu. Yang perempuan tidak ada masalah, yang laki-laki bagus. Usut punya usut, dia sudah ada dari dokter Objin itu sudah ada rujukan ke lab untuk pemeriksaan antibodi antisperma. Saya kaget loh, kok enggak bilang dari awal gitu. Nah, saya suruh untuk tes dulu. Ya benar, ternyata hasilnya seperti itu. Berarti diobati dulu ya dok ya untuk kasus seperti ini. Tetap akupunktur tetap ada batasannya. Baik. Ya itu saya selalu bilang. Kalau sampai yang melakukan siapa itu dok ya? Nah, pertanyaan yang paling besar itu melakukan akupunktur siapa? sampai dia drop itu kan malah sampai drop itu. Nah itu memang kalau dengan dengan stimulasi sangat keras, ya itu badan itu kayak jarum, bisa 1 harian 2 harian jarum. Padahal kasus promil itu kan frekuensinya atau stimulasinya kan ringan, yang mau dinaikkan kan hormon yang bahagia atau endorfin. Nah, kalau dia stimulasinya kencang, kasus-kasus saraf, kasus apa mungkin cocok. Kalau kasus promil kan tidak butuh. Nah itu tadi pertanyaan saya, itu yang melakukan siapa? Itu apakah terpercaya atau tidak? Itu pertanyaan saya baik. kepada penanya tadi. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin, dari @rnwijaya_. Dok, biasanya apa saja yang bisa menjadi kendala atau kegagalan saat program hamil? Mungkin tadi sempat disinggung sedikit ya dokter ya, mengenai kendala atau kegagalan pada saat program hamil. Boleh dijelaskan dokter Rosa terkait ini? Ya, kalau untuk kegagalan mungkin memang ya yang paling awal-awal tuh memang antara suami istri tuh memang tidak apa istilahnya bekerja sama dengan bersinergi untuk betul. Ya, jadi untuk program kehamilan itu kadang memang seperti itu, banyak faktor psikis juga gitu ya. Jadi memang istilahnya ada ya sampai bertengkar, kemudian sampai menyalahkan satu pihak yang lain seperti itu. Itu yang paling awal seperti itu biasanya. Efeknya kalau misalnya udah menyalahkan yang lain, kemudian pas satu sisi dia mau diperiksa, dia nggak mau seperti itu. Jadi memang kalau untuk program hamil itu kan bukan semua perempuannya aja ya. Betul, jadi laki-lakinya juga harus diperiksa. Jadi memang butuh effortnya dari pasangan suami istri itu untuk memahami bahwa ini program kehamilan itu ya harus dari dua sisi itu. Kemudian memang untuk kadang kalau untuk kegagalan ya itu biasanya ketidakpatuhan, misalnya untuk mengkonsumsi obat, kemudian ketidakpatuhan untuk misalnya memang tadi balik lagi tentang olahraga tadi, perbaikan lifestyle seperti itu. Kemudian juga lifestyle dari laki-lakinya, merokok, minum alkohol, itu kan sangat mempengaruhi kualitas sperma ya dok ya. Celana ketat. Ya, celananya ketat, kemudian seperti itu. Jadi memang banyak faktor memang. Jadi memang kalau untuk program hamil itu, jadi kalau saya juga nambahin dokter Dwi ya tadi, juga harus pertama juga doa ya dok ya. Karena kalau nggak doa, nggak minta sama Tuhan, nggak bakal dikasih. Sudah diobatin sama dokter kandungan, dokter andrologi, semua udah diperiksa, semua ada. Pasangan suami istri normal semua, diperiksa laboratorium normal semua, tapi juga nggak hamil-hamil. Itu istilahnya kalau di
apa di Opjin itu dok apa namanya unknown, infertility unknown. Tidak Itu bisa ada dijelaskan. beberapa, iya. Jadi itu ada sekitar 10% Iya. unknown and infertility. Jadi tidak ada kelainan apa-apa dari pihak laki-laki dan perempuan, tapi nggak jadi-jadi. Nah, jadi memang tadi juga Iya. ada doa yang literally, doa yang berdoa meminta kepada Tuhan untuk meminta pasangan, meminta momongan, maaf. Seperti itu. Saya Baik. kira itu Berarti ya. memang salah satu rahasia Tuhan juga ya dok ya Iya, terkait benar. pemberian kasih Allah untuk Iya. pemberian momongan ini ya dok ya. Iya. Dan juga dibutuhkan yang terpenting adalah sinergi antar pasangan untuk kompak dalam program hamil ini. Yang penting jangan stres gitu ya. Iya. Benar. Kunci utama ya dok ya. Iya. Kunci utama. Baik. Oh tapi mungkin saya penasaran dok, kalau semisal pasien ini hamil dok dan ceritanya saya pengen akupunktur nah kalau kondisi seperti ini apakah diperbolehkan dok kalau dari sisi Opjin semisal? Kalau untuk misalnya untuk kehamilan, mungkin selama untuk trimester 1 awal nih dok, Iya. untuk jangan mungkin Karena ya. ada kita sensasi nyerinya itu, saya Baik. takutnya Iya. mengganggu. Iya. Jadi kalau untuk kehamilan usia trimester 1 awal 0 sampai 12 atau 13 minggu itu memang masih rawan. Jadi kandungannya istilahnya masih belum terlalu kuat karena belum terbentuk plasenta yang sempurna. Pada plasenta itu sendiri adalah dia mengeluarkan hormon namanya hormon progesteron. Jadi dia istilahnya untuk memperkuat kandungan alamiah itu. Jadi memang, dan itu pas saat trimester 1 juga organogenesis gitu ya. Jadi mungkin untuk akupuntur bisa dilakukan setelah melewati trimester 1. Baik. Kalau misalnya sudah selama hamil trimester 1 tidak ada keluhan, insya Allah tidak apa-apa dilakukan akupuntur seperti itu. Baik, Dok. Mungkin boleh ditambahkan Dokter Iya, Dwi kalau iya. semisal ada pasien yang hamil dan pengen akupunktur kira-kira pendekatannya bagaimana? Iya. Dok? Pada dasarnya saya setuju. Nah, intinya bebas dulu dari TM trimester pertama. Ya. Tapi ada jurnal yang mengumpulkan akupuntur juga dapat berperan di trimester 1. Ya, tetapi saya pribadi, pasien yang datang ke kita, ke saya terutama, itu kan pasti kan anak mahal ya. Entah itu Penantiannya udah lama. entah itu dengan IVF, bayi tabung atau insem atau mau alami, itu kan berarti anak mahal. Nah, mendapatkannya dengan butuh perjuangan. Nah, saya pribadi saya lebih menyarankan untuk bed rest. Bed rest ya, karena pun ada jurnal yang bilang akupuntur bisa, tapi saya lebih menyarankan untuk lebih baik bed rest. Baik. Ya, bed rest dengan pertimbangan karena pada waktu melakukan akupuntur itu sensasi yang timbul itu adalah ada ngilu. Nah, takutnya parasimpatik itu akan mengganggu nanti saya takutnya karena belum seperti dokter saya bilang tadi dia belum kuat. Gitu loh. Walaupun secara teori bisa membantu, tapi saya secara pribadi saya kok mending enggak kalau TM1 gitu. Berarti bisa dilakukan setelah trimester 2 ke atas ya dok Iya. ya. Tapi Ya. kalau udah mendekati persalinan kalau bisa tetap boleh dilakukan atau Boleh. ini Misalnya, boleh dok ya? Kasus-kasus kemarin saya dari dokter Bima misalnya dapat kasus pain karena Baik. tekanan dari Janinnya mengandung, semakin membesar ya, Dok. akhirnya Punggungnya. punggungnya. Tapi itu saya juga merasakan sih dok, memang masuk itu dia. trimester 2 akhir, Nah, trimester 3 jadi awal kemarin memang ini. Dokter Bima mengirim pasien dengan kasus seperti itu pain. Saya bingung nih, waduh posisinya gimana? Padahal jarum yang saya tusukkan itu kan posisi belakang dan kaki. Ya sudah, akhirnya tidak maksimal ya. Posisinya hanya miring saja, tidak bisa tengkurap gitu lah. Baik. Nah, Tapi berarti masih bisa dilakukan masih ya bisa, dok ya? dengan untuk catatan kondisi. TM1 ke atas. Oke, berarti bisa jadi catatan juga untuk sahabat JH yang mungkin saat ini juga sedang hamil dan penasaran ingin dengan akupunktur, syaratnya di atas trimester 1 ya dok Trimester ya. Oke, mungkin kita selingin lagi dok, pertanyaan dari sahabat JH lainnya. Oke, dari @anjani.ayudisya. Dok, izin bertanya apakah akupunktur itu aman bila dilakukan pada kulit ibu apa ini? Kulit ibu yang bawah. Sorry, yang di bawah. Oh, bila kulit ibu sensitif. Ya, kalau itu. Kulit ibu sensitif. Nah, ini Apakah dia. aman dokter kalau akupunktur pada ibu yang memiliki kulit sensitif? Apa ya?
bukan, efek samping dari akupuntur itu hanya biasanya lebam. Baik. Lebam kayak biru-biru gitu. Hanya itu saja. Kalau kulit sensitif tidak masalah. Tidak masalah. Berarti tidak apa-apa ya dok Tidak ya apa-apa. untuk dilakukan prosedur akupunktur ini ya dok. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan ya dari Bu Anjani. Oke, ada lagi pertanyaan dokter dari Ibu Desi. Dok, apakah ada batasan usia untuk program hamil dengan akupunktur? Oke, mungkin boleh dijawab dari dokter Osa dulu dok. Kalau untuk batasan usia wanita ya, kalau untuk untuk program hamil memang kita batasnya itu biasanya 35 tahun ya, itu usia yang dikatakan sudah kalau misalnya terjadi kehamilan juga resiko tinggi, kemudian dari kualitas dari ovarium atau sel telurnya juga udah mulai berkurang, dan jumlahnya juga sudah mulai berkurang. Jadi memang kalau misalnya pasangan suami istri itu kalau bisa sebelum wanita ya, kalau wanita batasnya usia 35 tahun itu. Kalau bisa lebih awal dilakukan program hamil sebelum usia 35 lebih kemungkinannya lebih Keberhasilannya keberhasilannya lebih bagus. Tapi kalau udah 35 tahun ke atas agak lebih rumit ya. Jadi mungkin pilihannya bisa langsung, karena terburu waktu kan kalau perempuan itu kan ada batas waktunya seperti itu. Nanti memasuki usia menopause seperti itu. Jadi kalau untuk misalnya udah 35 tahun ke atas mungkin disarankan langsung untuk inseminasi gitu ya. Jadi memang iya lebih cepat seperti itu, atau IVF bayi tabung. Tapi dok, mungkin bisa dicek AMH-nya dulu ya dok. Ya, diperiksa laboratorium penunjangnya juga, hormon-hormon itunya. Lihat ini sel telur, cadangan sel telurnya. Cadangan sel telurnya. Kalau untuk akupuntur, monggo dokter. Monggo dokter, sama dengan dokter. Jadi batasan umur itu sebenarnya tidak ada, selama dia masih bisa mens ya. Dan yang kedua itu dok, mungkin dari hasil lab AMH atau cadangan sel telurnya itu masih berapa. Terus yang ketiga itu tadi, karena kita melihat karena faktor umur. Kemarin ada pasien dengan umur 39, saya menyarankan untuk jalur cepat ya, mau insem atau mau bayi tabung. Nah ini kemarin sudah saya arahkan untuk cek AMH dulu atau melihat cadangan sel telurnya dulu. Nah itu tadi supaya biar terukur dan realistis lah. Jadi kalau AMH-nya sudah di bawah ya sudah, jadi tinggal kita memberikan edukasi. Cuma kalau sudah di atas, sesuai dokter Osa bilang tadi, sudah di atas 35, angka keberhasilannya ya pasti beda, kan lebih kecil. Dan juga lebih berisiko ya dok ya. Tapi harapan itu tetap ada, walaupun sekecil apapun. Yang penting diupayakan ya dok. Ikhtiar dulu. Ya. Ini juga kompak antar pasangan tadi ya dok ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari sahabat JIH dok, dari @Anwari Muhammad. Makanan apa yang dapat menghambat keberhasilan akupunktur dokter? Oke, mungkin ini tadi terkait tagline dokter DOA ya dok ya. Mungkin boleh makanan apa mungkin dok yang menghambat keberhasilan ini? Oke, boleh dok. Makan makanan siap saji, junk food, fast food, ya itu jelas harus dihindari. Makan makanan instan harus dihindari. Dan saya kira tidak ada yang khusus ya, cuma lebih banyak untuk faktor DOA terutama D. Diet itu memang kalau ada kasus PCOS, tadi dokter Osa sudah menjelaskan, nasi putih itu menjadi hambatan ya dok ya. Nasi putih itu juga tidak begitu bagus untuk kasus-kasus PCOS. Tepung-tepungan itu juga tidak bagus ya. Dan makanan-makanan yang panas, durian ya dok ya. Iya, itu kontraindikasi absolut kalau trimester 1 memang durian itu enggak boleh sama sekali. Itu hampir sama. Kalau dari akupunktur sudut pandangnya hampir sama. Makanan-makanan yang saya makan makanan yang antioksidannya tinggi. Itu tadi. Di searching banyak itu antioksidan tinggi. Iya. Baik, berarti buah-buahan juga bagus ya dok ya. Tapi buah-buahan yang tertentu dok. Yang manis jangan. Oh yang manis, oh iya. Ya itu kan ada gula alami juga. Betul. Ya itu kan
fruktosa itu dok Ya, Dosanya. fruktosa. Sama aja, dok, saya udah makan buah. Apa buahnya? Rambutan, mangga, sama aja. Lengkeng. Kelengkeng, nah itu kan sama saja. Itu kan yang harus dihindari kan itu tadi, yang manis-manis. Ya, nasi putih aja jadi masalah, karena ada kandungan, apa dok? Kalau memang Glukosanya ya, jadi memang nasi putih itu kadar glikemiknya tinggi ya dok ya. Nah, Jadi itu. memang mungkin bisa diganti yang lain gitu Yang ya, lain, ya. dengan apa beras yang merah Nasi gitu merah. ya, seperti itu. Kentang rebus. Kentang rebus, Monggo. pilihannya seperti itu Ya. supaya kadar gulanya nggak terlalu tinggi. Kalau protein, telur ya dok ya. Ya, Tapi kuningnya jangan lupa ya dok ya. Kuningnya Iya. jangan dimakan. iya. Malah kolesterolnya Kolesterol tinggi. itu. Kolesterol. Ya, Bisa ya? mungkin satu aja boleh dok. Oh iya. Ya. Jangan banyak-banyak. Putihnya aja, tapi Putihnya, jangan iya. kuningnya. Ya. Oke, oke. Mungkin itu dok. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya untuk Bapak Anwari. Mungkin kita sudah banyak mengupas ya dok ya mengenai program hamil dan juga akupunktur ini. Mungkin ada sahabat JH yang makin penasaran, wah pengen coba untuk istilahnya persiapan program hamilnya ini ya dok ya dengan akupunktur. Mungkin boleh sedikit closing statement dokter kita untuk menutup sesi health talk kali ini, boleh dari dokter Rosa dulu dok. Ya, untuk pasangan atau calon pasangan suami istri, memang kalau untuk mempersiapkan suatu kehamilan itu harus usahanya optimal ya. Jadi supaya nanti apa? Supaya nanti terjadinya kehamilan lebih cepat. Kalau misalnya memang mau program hamil, kemudian juga mempersiapkan untuk selama perkembangan janin di dalam rahim juga lebih optimal. Seperti itu. Jadi untuk pasangan suami istri yang belum mempunyai momongan, dipersiapkan lebih baik, bisa dikonsultasikan dengan dokter kandungan untuk nutrisi-nutrisi yang dipersiapkan dikonsumsi pada ibu hamil atau calon ibu yang mau hamil seperti itu. Jadi memang usahanya dari sebelum nikah sebenarnya ya, sudah dipersiapkan dulu. Kemudian juga nanti misalnya pas sudah program hamil harus memang dipatuhi, misalnya untuk perbaikan lifestyle, kemudian konsumsi obat-obat yang perlu dikonsumsi seperti itu. Dan memang kalau misalnya memang perlu nanti untuk keberhasilan yang lebih optimal, mungkin nanti kita bisa kolaborasi dengan dokter spesialis akupunktur. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Rosa atas closing statement-nya. Monggo dari Dr. Dwi boleh memberikan closing statement untuk sahabat kita. Untuk pejuang 2 garis nih. Yeah. Pejuang 2 garis, saya cuma bisa untuk selalu mencoba terus. Ya. Jangan patah arang. Kalau sudah jatuh, segera bangun. Jatuh, bangun lagi. Selagi masih bisa diberikan kesempatan, masih ada sperma, masih bisa menstruasi, coba lagi terus dengan ikhtiarnya tadi, dengan doa dan DOA yang saya maksud tadi, atau lifestyle dokter Rosa bilang. Jadi mama masih diberikan kesempatan, selalu berjuang. Jadi dengan ikhtiar yang rasional dan terukur. Aja. Baik, terima kasih banyak Dr. Rosa dan Dr. Dwi. Mungkin boleh diceritakan ini dok jadwal dokternya dari Dr. Rosa mungkin dokter. Ya, untuk jadwal praktek saya Senin sampai Sabtu jam 18 sampai jam 20. Baik. Kemudian hari Minggu juga ada pagi jam 7 sampai jam 8. Oke, baik. Untuk Dr. Dwi, monggo dokter boleh diceritakan jadwal dokternya. Hari Senin, Rabu dan Kamis jam 12 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 2. Kemudian hari Sabtu jam 13. Oke, baik. Mungkin kita sudah memasuki penghujung acara, akan sekalian saya umumkan untuk pemenang giveaway pada sesi Health Talk kali ini. Oke, pemenang yang pertama yang beruntung adalah dari @ebib_jh, selamat. Dari @kusnul.kotima, selamat. Kemudian yang ketiga dari @verista.
Dan yang terakhir dari Desi Ilham CP. Selamat kepada 4 orang yang beruntung, boleh menghubungi admin untuk mengambil hadiahnya ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat JIH yang sudah berkenan untuk nonton sesi Health Talk pada kali ini yang luar biasa sekali ya. Kita membahas tentang program hamil dan akupunktur nih, topiknya beda banget ini dari ya biasa-biasanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Osa dan juga Dr. Dwi yang sudah berkenan untuk sharing kepada sahabat JIH mengenai program hamil dan akupunktur. Oke, sampai bertemu pada sesi Health Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woo!